Apakah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini sangat menyeramkan sekali, seperti halnya ikan predator yang siap menerkam mangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Seperti biasa, saya akan mengulas pemberitaan yang menarik, dan pemberitaan itu menyangkut ada edukasi hukum yang akan saya berikan di dalam pemberitaan tersebut. Pemberitaan apa yang menarik yang akan saya ulas dan akan saya berikan legal opinion mengenai soal pemberitaan tersebut. Di pemberitaan kali ini mengenai ramainya soal perkara yang terjadi di mana Novel Baswedan yang dilaporkan atas tweet yang mengomentari perihal kematian Ustadz Maher At-Thwalibi. Sebelum saya mengulas lebih lanjut soal legal opinion mengenai pemberitaan yang viral ini, seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Dalam peringatan Hari Pers Nasional yang diperingati setiap bulan Februari di tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat harus aktif memberikan kritik dan pemerintah akan terbuka. Namun banyak warganet yang bertanya-tanya, apakah dengan mengkritik pemerintah lantas bisa terhindar dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik? Nah, ini yang ditanyakan oleh warganet. Nah, di dalam konten-konten yang pernah saya berikan, saya selalu berpesan bahwa tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara apabila sesama anak bangsa saling lapor-melapor. Karena kenapa? Itu adalah hal yang tidak produktif yang menurut saya, dan jika kita bicara kritik, nah kenapa masyarakat mengkhawatirkan soal kritikan yang akan dilakukan apabila itu mengkritik soal kebijakan pemerintah atau pendapat, di mana pendapat itu untuk ditujukan kepada pemerintah. Apakah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini sangat menyeramkan sekali, seperti halnya ikan predator yang siap menerkam mangsanya. Dan terkadang pihak yang dirasa dari golongan oposisi yang berpendapat soal kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro dengan rakyat, kadang-kadang apabila pendapat itu dirasa oleh pihak yang pro pemerintah, itu akan melaporkan dengan aduan delik pidana atau sebaliknya, dan sehingga menyebabkan pihak satu dan pihak kedua saling lapor dan melapor. Seperti halnya yang pernah saya ulas, mimpi Ustadz Haikal Hasan yang dilaporkan oleh seseorang yang merasa bahwa Ustadz Haikal Hasan itu telah menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Nah, sebelumnya kita harus bisa menelaah atau mempelajari apa itu arti demokrasi. Ya, kita bisa melihat di Wikipedia atau menemukan apa arti dari demokrasi secara luas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan, dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung maupun
melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kebebasan berpendapat sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28, dan juga jika kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada pasal 1 angka 1 menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan dan lisan dan sebagainya secara bebas dalam dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di pasal 1 angka 2 menyebutkan di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Nah, untuk sekarang yang dapat dilihat semua orang adalah di media sosial. Apakah di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat ini kontradiksi dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 dan juga di pasal 45. Di dalam sistem hukum kita, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan jika itu dilakukan dengan tulisan di muka umum, itu diatur di dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, setelah dengan perkembangan teknologi, sehingga lahirlah media sosial. Nah, akhirnya diatur di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Akan tetapi, terkadang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini yang awalnya dibuat untuk perkembangan e-commerce atau perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen yang ada di media sosial, dengan platformnya media sosial, dagang online, marketplace, dan sebagainya. Dan ternyata yang paling banyak laporan tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini lebih banyak ada di pasal 27 ayat 3 mengenai tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan hukuman yang ada di undang-undang tersebut di pasal 27 ayat 3 berbeda dengan Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal 310 penghinaan atau pencemaran nama baik, dan di pasal 311 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dengan tulisan yang dimuat di muka umum. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika kita bisa mencari arti kata kritik, kita akan menemukan arti tersebut adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, jika kita berpendapat dan pendapat itu ada unsur kritik, apa yang harus dilakukan jika seseorang yang mengkritik itu menurut kita atau menurut pendapat orang lain itu salah? Harusnya tidak dilaporkan dengan laporan pidana yang dimana mencari-cari delik aduan yang sekiranya delik aduan itu pas untuk menjerat seseorang yang sudah berpendapat. Nah, kita juga akan melihat apa itu arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penghinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghinakan. Arti lainnya bisa dilakukan dengan penghinaan itu menistakan yang dilontarkan kepadanya atau kepada seseorang yang betul-betul keterlaluan. Nah, ini pernah saya sampaikan ketika di konten katakan tidak pada rasisme. Nah, ini rasisme yang dilakukan oleh seorang oknum yang dilakukan membandingkan manusia dengan seekor hewan. Nah, ini namanya penghinaan.
Jika seseorang tersebut mengatakan itu bentuk kritik, menurut saya itu adalah hal yang salah dan saya tidak setuju. Unsur penghinaan itu harus dicari delik pidananya dulu. Tidak serta-merta kita bisa ujuk-ujuk melakukan pelaporan. Nah, seperti halnya apa yang dilakukan Ustadz Haikal, mimpi saja bisa dilaporkan. Nah, ini yang selalu saya ucapkan bahwa tidak baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya kita saling menghargai pendapat orang lain dan sesuai dengan amanah Pancasila yang dijelaskan di sila keempat mengenai permusyawaratan perwakilan. Nah, kita harus mengedepankan dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah, di dalam istilahnya bisa tabayun terlebih dahulu apakah yang dilontarkan oleh pihak yang berseberangan dengan pendapat kita. Saya tidak akan kontra dengan seseorang yang melaporkan soal cuitan yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Karena apa? Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan upaya hukum, baik pelaporan maupun tuntutan di gugatan perdata. Dan juga kepolisian tidak boleh menolak atas aduan atau laporan masyarakat mengenai adanya unsur-unsur delik pidana. Namun yang pastinya kepolisian juga harus objektif dalam menentukan apakah pelaporan tersebut memang murni di dalamnya adalah unsur pidana. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan delik aduan dengan delik biasa. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Soal pelaporan yang mengenai cuitan Novel Baswedan soal perihal kematian Ustadz Maher At-Tualibi, apakah seseorang tersebut mempunyai legal standing, yang artinya jika itu adalah delik aduan dan seseorang yang merasa dirugikan tersebut harus melakukan pelaporan dengan dirinya sendiri yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika itu masuk di dalam delik biasa, itu tanpa pengaduan, jika penegak hukum seperti kepolisian mengetahui, maka kepolisian mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti adanya unsur dalam delik pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jika kita dikritik, kita harus menerima dan tidak boleh kita sedikit-sedikit melaporkan, kecuali ujaran yang disampaikan itu bukan kritik, namun disebarkan di muka umum atau di media sosial, dan di situ di ulasannya ada pernyataan dan secara tegas ada nama yang ditujukan pada kita. Itu namanya penghinaan. Namun kalau kritik, misalnya kita di dalam forum atau kita bertemu dengan orang yang kita harus menyampaikan aspirasi, misalnya pejabat daerah, nah kita ingin membangun daerah tersebut, kita menyampaikan pada pejabat tersebut agar aspirasi yang ada di warga atau masyarakat bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu namanya kritikan. Antara kritik dengan penghinaan itu berbeda, dan saya berharap ke depan kebebasan berpendapat itu hal yang mutlak yang merupakan hak kita untuk membangun bangsa konstruktif, membangun demi kebaikan diri kita maupun kebaikan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan yang menjepit
Jangan tuh ada